Salam. Teks firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini diambil di dalam Mazmur pasal 16 ayat 1 sehingga ayat yang ke-11 di bawah tajuk Bahagia Orang Saleh. Tema kita pada hari ini doa keyakinan Daud. Sebelum kita membaca dan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mohon Engkau Tuhan menyertai kami di dalam pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang kami akan baca dan kami pelajari hari ini. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, supaya apapun yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama, amin. Saya akan membacakan Mazmur pasal 16 ayat 1 sehingga ayat yang ke-11 di bawah tajuk Bahagia Orang Saleh. Ayat pertama, Mektam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajar aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasan. Ayat 11 ayat terakhir. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama soal doa keyakinan. Apabila kita berdoa, kita tidak boleh ragu-ragu tentang apa yang kita ungkapkan atau tentang apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Berdoa itu sama dengan kita berjanji. Jadi apabila kita berdoa, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepada kita sesuai kehendak-Nya dan bukan kehendak kita. Pertama, perhatikan Daud mengungkapkan doanya di ayat 1. Saya bacakan. Jagalah aku ya Allah, sebab
Mu aku berlindung. Ayat 2, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk memahami ayat pertama, kita perlu lihat ayat 2 ini, supaya kita dapat memahami maksud dan tujuan dari doa yang disampaikan Daud. Daud berdoa di sini dengan cara meminta dijaga atau dilindungi Tuhan, sebab dia percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan satu-satunya Tuhan yang baik, dan tidak ada yang lain di dalam hidupnya. Kedua, doa Daud di dalam teks ini tidak bersifat pribadi tetapi bersifat umum. Sebab itu di dalam doanya, Daud tidak mengabaikan orang-orang kudus di dalam doanya. Perhatikan ayat yang ketiga. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Demikian pembacaan firman. Artinya, apabila kita berdoa dengan penuh keyakinan, jangan pernah mengabaikan orang-orang kudus di dalam doa kita. Maksud saya orang-orang Kristen. Tetapi berdoalah untuk mereka. Itulah doa yang bersifat umum dan bukan individu atau pribadi. Sebenarnya kalau kita belajar secara mendalam apa yang diungkapkan Daud di ayat 3 ini adalah kisah nyata hidup Daud sendiri, bahwa dia sangat suka bergaul dengan orang-orang kudus di sekitarnya. Jadi saya pikir kita juga perlu memiliki sifat seperti Daud yang suka akan orang-orang kudus atau perkumpulan orang kudus. Ketiga, melalui doa Daud, kita sudah diberi gambaran bahwa Daud juga tahu kepada siapa dia ikut berkumpul. Sebab itu di dalam doanya, Daud menyatakan bahwa dia tidak suka ikut atau bergaul dengan orang yang mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain, dan tidak menyebut nama mereka sama sekali dengan bibirnya. Dan ini memberi kita gambaran bahwa Daud benar-benar memilih untuk percaya hanya kepada Tuhan. Dan ini jelas di ayat 1 dan 2 yang saya sudah jelaskan sebentar tadi. Keempat, kita melihat bahwa di dalam teks ini Daud sangat yakin bahwa Tuhanlah pewarisnya, warisannya, dan piala kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi apabila kita berdoa, kita perlu yakin sungguh-sungguh tentang harapan yang kita harapkan di masa yang akan datang, tanpa kita ragu-ragu di dalam doa. Ayat yang kelima sehingga ayat yang keenam. Yang kelima, perhatikan apa penghujung doa Daud. Pertama, Daud mengakhiri doanya dengan pujian, sebab Tuhan yang memberi dia nasihat. Lihat ayat yang ketujuh. Kedua, Daud mengakhiri doanya dengan memandang senantiasa kepada Tuhan yang memberi dia kekuatan. Ayat yang ke-8. Ketiga, Daud mengakhiri doanya dengan hati yang bersukacita, jiwa yang bersorak-sorak, dan tubuh yang berdiam dengan tentram. Ayat 9. Keempat, Daud mengakhiri doanya dengan rasa percaya bahwa Tuhan tidak menyerahkan dia di dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Yang kelima, Daud mengakhiri doanya dengan yakin bahwa Tuhan menunjukkan dia jalan kehidupan
yang penuh sukacita, yang melimpah-limpah, dan nikmat yang senantiasa. Ayat 11. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa dengan yakin tanpa ragu-ragu sambil bergantung kepada Tuhan. Kita juga jangan lupa bahwa doa itu seperti janji. Apabila kita berdoa, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya sesuai kehendaknya. Doa kita secara umum bukan bersifat pribadi saja, tetapi bersifat kemasyarakatan dan harus nyata di dalam hidup kita seharian. Yang terakhir, doa kita harus dengan penuh keyakinan, kepercayaan, harapan, pujian untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.